Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Diah Purwanti Puji Astuti, Sarjana Pendidikan selaku mentor dari orientasi P3K Angkatan 2. Yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta orientasi P3K Angkatan 2. Perkenalkan, saya Anita Safitri, di sini berperan sebagai moderator. Puji syukur atas nikmat Allah sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini kita akan menyimak pemaparan dari Ibu Desita Kasuma Wardani, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Desita kami dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Anita selaku moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita aturkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan hari ini, pemaparan seminar laporan orientasi P3K dalam keadaan sehat walafiat dalam suatu hidup. Yang terhormat Ibu Diah selaku mentor dan teman-temanku P3K Angkatan 2 Kelompok 1 yang berbahagia. Izinkan hari ini saya memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa kita sebut dengan P3K. Di dalamnya, pertama ada bab 1, latar belakang, yang kedua ada maksud dan tujuan, yang ketiga ada waktu dan tempat. Pada bab 1 ini, latar belakang dilandasi oleh keputusan Kepala LAN nomor 289/PDP 07/2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada pasal 31 ayat 1, instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Pada tahun ini, orientasi diselenggarakan oleh pemerintah Kota Magelang bekerjasama dengan Provinsi Jawa Tengah. Lalu maksud dan tujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan juga melaksanakan visi misi suatu organisasi. Untuk waktunya berlangsung selama 10 hari, 4 hari kemarin tanggal 21 sampai tanggal 24 dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting dan dibantu dengan aplikasi Siptenan LMS. Lalu untuk tanggal 25 sampai 29 kemarin ada mentoring yang dilaksanakan di SDRS 1 dan hari ini ada seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika yang dilaksanakan di SDRS 1 juga. Untuk bab 2 ini berisi tentang visi misi Kota Magelang, nilai budaya kerja Kota Magelang, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Untuk visi Kota Magelang yaitu Magelang Kota Perdagangan Jasa yang harmonis, humanis, nyaman dan berkelanjutan. Untuk misinya ada beberapa. Kita sebagai ASN wajib untuk membantu pemerintah Kota Magelang untuk membantu mewujudkan misi Kota Magelang. Di antaranya menciptakan warga yang bermartabat, membangun infrastruktur kota dan juga mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Selanjutnya ada nilai budaya kerja Kota Magelang atau yang sering kita sebut dengan core value berakhlak. Ada beberapa yang menjadi landasan kita dalam melaksanakan tugas, baik saat kita di instansi atau saat kita ditugaskan di instansi lain atau juga di luar dari instansi. Yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Kita sebagai ASN hendaklah berorientasi pada pelayanan seperti bersikap ramah kepada semua tanpa membedakan apapun.
akuntabel, jujur, dan bertanggung jawab. Kompeten, sudah pasti berkompeten dalam segala hal, terutamanya jika kita guru kelas, kita harus menguasai berbagai mata pelajaran, nggak hanya satu pelajaran aja. Lalu ada harmonis, loyal, adaptif sudah jelas ya, mengikuti perkembangan zaman. Jika sekarang ini sudah berkembang dengan segala bentuk pembelajaran yang dikembangkan dengan teknologi, kita juga harus berkembang. Itu adaptif. Lalu yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif ini adalah kolaborasi antara rekan sejawat dengan juga guru yang lain atau kepala sekolah, wali murid, dan juga dengan siswa tanpa membedakan latar belakang. Lalu yang bab 3, yang pertama ada rencana strategi atau registra OPD, yang kedua ada struktur organisasi OPD, yang ketiga ada tugas pokok dan fungsi P3K. Sudah jelas untuk tugas pokok dan fungsi ini kita memiliki beberapa tugas. Yang pertama, mengembangkan tugas sesuai dengan amanat. Yang kedua, membantu pemerintahan Kota Magelang menjalankan infrastrukturnya sesuai dengan kebijakan yang ada dan juga mengembangkan OPD. Yang ketiga, yang keempat ada profil sekolah SD Jawa Utara 4. Kami mempunyai visi mewujudkan anak didik yang beriman, berilmu, dan berkarakter. Selanjutnya, ini ada rencana hasil kerja yang saya susun berdasarkan dari intervensi pimpinan. Yang pertama, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Indikatornya, tingkat kualitas pengelolaan praktik. Aspek yang saya ambil adalah aspek kualitas. Lalu indikator kinerja guru yang saya ambil adalah penjelasan guru yang terstruktur tentang materi pelajaran serta pemberian contoh. Tahapan yang saya ambil, yang pertama menyusun modul ajar, yang kedua melaksanakan pembelajaran aktif, dan yang ketiga melaksanakan evaluasi pembelajaran. Untuk rencana hasil kerja yang kedua yang saya ambil dari pimpinan, yang pertama ada terlaksananya supervisi terhadap guru dalam perencanaan dan penilaian pembelajaran atau pembimbingan peserta didik dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Aspek yang saya ambil kualitas, lalu indikator kinerja gurunya, tingkat kualitas perencanaan dan penilaian pembelajaran atau pembimbingan yang disusun sesuai standar yang telah diterapkan. Untuk kegiatan dan tahapannya ada melakukan perencanaan. Di sini kita harus melakukan penyusunan modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi indikator kesulitannya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing. Biasanya di tiap OPD itu berbeda-beda tingkat kesulitannya. Lalu yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan evaluasi atau penilaian berdasarkan pembelajaran yang sudah berlangsung. Dan yang keempat, melaksanakan tindak lanjut evaluasi pembelajaran. Untuk rencana hasil kerja yang ketiga, terkelolanya penugasan tambahan guru dan penugasan tenaga kependidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Aspeknya kualitas, untuk tingkat keterlaksanaan pelaksanaan tugas tambahan. Kegiatan dan tahapan. Yang pertama, terlaksananya pembagian tugas sebagai pembina ekstrakurikuler pramuka. Yang kedua, menyusun perencanaan kegiatan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang keempat, melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil perkembangan siswa dan pada kegiatan ekstrakurikuler. Pada kali ini saya mendapat tugas tambahan yang mampu ekstrakurikuler pramuka dan juga pianika. Seperti itu. Lalu untuk yang bab kelima ini penutup. Yang pertama ada simpulan, yang kedua ada manfaat. Besar harapan kami laporan ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Selain untuk rekan sejawat baik P3K yang sudah dilantik
Sebelumnya, pendidikan angkatan kami untuk kepala sekolah juga bisa membantu dalam penyusunan RHK tahun berikutnya. Lalu juga tentunya bagi siswa dalam melakukan pembelajaran itu supaya lebih inovatif ya. Pesan saya banyak, salah satunya adalah kita sebagai guru hendaklah berinovasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Misal kadang kita, aku pengen inovasi yang seperti ini, tapi itu tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, kan kasihan siswanya. Mungkin itu saja pemaparan saya tentang laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kurang atau kesalahan dalam saya menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desita atas pemaparan yang telah disampaikan, sangat luar biasa. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak-Bapak dari BPSDMD Jawa Tengah. Selamat datang di Kota Magelang, Bapak. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Baik, terima kasih sekali waktunya. Oleh Ibu Desita ya. Nah, saya ingin bertanya terkait dari SDRU 4. Kaitannya tadi banyak sekali visi dan misi yang sudah disampaikan. Saya ingin bertanya, apa saja kegiatan yang dilakukan SDRU 4 dalam rangka meningkatkan kemampuan siswa begitu dalam bakat dan minatnya, utamanya ketika pembiayaan lagi seperti itu. Terima kasih pertanyaannya kepada Ibu Ana. Jadi saya menjawab terkait misi program apa yang sudah kita laksanakan gitu nih pembiasaan paginya. Oke, dari pembiasaan pagi yang sudah kita laksanakan sejauh ini, yang pertama hari Senin itu sudah pasti upacara kita laksanakan setiap hari Senin. Dan misal ada kegiatan hari-hari besar seperti minggu ini kan ada peringatan Hari Pendidikan Nasional, itu upacara kita sesuaikan dengan jatuhnya hari tersebut. Kalau hari Selasa kita ada pembiasaan pagi yaitu pembacaan Asmaul Husna bersama-sama dilakukan di dalam kelas didampingi oleh Bapak Ibu guru. Lalu setelah pembiasaan Asmaul Husna, semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 melaksanakan Selasa gizi. Namanya Selasa gizi itu makan bersama. Jadi anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 membawa sarapan dari rumah sendiri-sendiri. Biasanya kita ada ketentuannya, misal hari ini seputar tempe atau seputar tahu, seperti itu. Anak-anak bisa menyesuaikan. Yang penting sarapannya yang pasti yang sehat, selain mie dan selain yang ciki-ciki kemasan begitu diusahakan nasi. Lalu hari Rabu itu kita ada Rabu hafalan atau Rabu religi. Ini biasanya dipimpin oleh guru pendidikan agama Islam bersama-sama di halaman sekolah melaksanakan Rabu religi ini. Itu mereka melakukan hafalan. Misal hari ini hafalannya surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Anak-anak bersama mulai dari berapa jumlah ayatnya, bagaimana bunyinya, sampai dengan arti dari surat tersebut. Lalu di pertemuan berikutnya beda lagi suratnya, bisa dengan misal surat Al-Kafirun atau surat yang lain. Lalu hari Kamis ada Kamis bakat bergantian sesuai dengan jadwalnya. Misal minggu ini kelas 1-2 atau minggu depan kelas 3-4 seperti itu. Oke. Untuk hari Jumat ini ada Jumat sehat, jalan santai, Jumat senam, dan Jumat bersih-bersih. Seperti itu mungkin program atau pembiasaan pagi yang sudah dilaksanakan di SD kami, utamanya di SD Negeri Rejo Utara. Terima kasih. Sudah cukup Ibu Retno? Ya, luar biasa sekali penjelasan dari Ibu Desita. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu Diah selaku mentor untuk memberikan tanggapannya. Monggo Ibu. Terima kasih. Sebelumnya selamat datang kepada Pak Rizky dan Pak Jumadi. Selamat datang di SD Rejo yang Selatan.
dimana kami sedang melaksanakan seminar untuk P3K angkatan 2 kelompok 1 pada hari ini. Kepada Bu Jessica, mungkin saya hanya akan menambahkan atau menggarisbawahi apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi sesuai dengan kata panjenengan terkait dengan inovatif, ya. Saya berharap dengan keberadaan panjenengan sebagai guru muda yang saya yakin panjenengan punya kompetensi yang sudah baik dan terus untuk berinovasi, sehingga harapan saya keberadaan panjenengan di SD Negeri Jawa Utara 4 itu memiliki nilai lebih, sehingga panjenengan bisa menguatkan, memajukan, dan jangan lupa senantiasa berkolaborasi dengan semua pihak, antara lain kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, kolaborasi yang baik, dan semoga insya Allah akan membawa kebaikan dan kemajuan untuk satuan pendidikan kita. Saya kira itu, terus semangat dan terus berinovasi demi anak-anak didik kita. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Diah atas tanggapan dan motivasinya. Saya selaku moderator pada kegiatan kali ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan selama membawakan acara. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.